Sampai jumpa kembali di channel Suartana Bogel. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tutorial untuk membuat cut and fill pada sebuah bidang luasan. Pada kondisi ini sering dilaksanakan pada daerah-daerah untuk membangun sebuah bangunan dalam sebuah bidang yang cukup luas. Salah satu contohnya adalah pembangunan perumahan. Untuk kondisi lokasi untuk membangun perumahan, tentu kondisi lokasinya tidak selalu pada kondisi yang sudah datar. Nah, di sini ada lokasi yang sudah saya siapkan dengan kondisi existing, yaitu berkontur. Dari kondisi ini saya akan coba membuat sebuah luasan dengan membuat cut and fill sehingga bidang tersebut menjadi datar. Pada prinsipnya kondisi lokasi yang akan kita buat nantinya akan sama prosesnya dengan tutorial yang saya buat ini. Tentu nanti pada saat pelaksanaan akan terjadi kondisi yang berbeda. Pada prinsipnya proses membuat cut and fill-nya itu sama. Baik, saya akan mulai. Nah, di sini sudah ada satu bidang, satu luasan yang sudah ada konturnya. Untuk tutorial membuat kontur sudah saya buat terlebih dahulu. Silahkan lihat di channel Suartana Bogel. Nah, di sini sudah ada kontur yang saya miliki, dan saya akan membuat sebuah bidang di mana lokasi tersebut yang nantinya saya akan jadikan suatu bidang yang datar. Di sini saya akan menggunakan polyline, itu titik P dan L. Tentu biasanya di lapangan bahwa titik-titik poin itu tidak akan selalu berbentuk segi empat. Bisa saja mungkin berbentuk seperti ini, atau saya akan buat dengan tidak berbentuk segi empat. Nah, di sini sudah ada bentuk bidang yang seginya bukan segi empat. Nah, tentu di lapangan sudut poin-poin ini adalah poin-poin yang memiliki koordinat. Karena ini adalah tutorial, tentu saya akan membuat titik poin yang kita belum ketahui koordinat dan elevasi. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui poin-poin ini yang kita beri garis poligon, selanjutnya kita akan menjadikan dia sebagai garis batas dari rencana yang akan kita buat data tadi. Klik feature line. Kita sudah memiliki garis poligonnya, kita klik di sini create feature line from object. Selanjutnya klik di sini, enter. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya side. Nah, di sini ada side. Kita akan beri nama side ini lokasi 1. Ini bebas sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi biarkan seperti ini defaultnya, seperti yang ada di sini. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan menentukan elevasi bidang datar yang akan kita buat. Nah, di sini ada elevasi, garis terbawah ini ada di elevasi 115. Dan garis teratas ini di sini ada elevasi 124. Saya akan membuat sebuah bidang datar pada elevasi 119. Kita di sini 119. Selanjutnya kita oke. Nah, kita sudah memiliki poligon yang nantinya kita akan buat cut and fill. Dengan elevasi garis poligon ini adalah elevasi 119.
Selanjutnya kita masuk ke menu grading creation tools. Inilah tools dari grading creation tools. Di sini kita akan membuat set the grading group. Kita akan men-setting grup grading ini ada di site yang kita buat tadi. Oke. Nama gradingnya saya buat grading rencana. Kita centang automatic surface creation dengan surface style yaitu kontur interval 1 meter. Dan selanjutnya base surface itu saya menggunakan base surface yang kita miliki. Surface yang saya miliki di sini namanya surface Matindo. Itu ini akan menyesuaikan dengan surface yang teman-teman miliki nanti. Oke. Di sini sudah ada informasi surface yang kita buat tadi. Nama gradingnya saya buat tadi adalah grading rencana. Style surface-nya itu interval 1 meter. Selanjutnya di sini saya akan mulai membuat cut and fill dari bidang yang kita rencanakan ini. Di sini saya akan membuat cut and fill yang modelnya trap. Di sini saya akan menggunakan ada beberapa tools yang akan kita gunakan nanti. Nah, tentu nanti ini akan menyesuaikan dengan kondisi real kita di lapangan ini. Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan ada beberapa tools yang ada di sini. Nanti kita bisa kombinasikan. Ada di sini grade to distance, tergantung jarak grade-nya, grade to elevation tergantung pada elevasi grade to relative elevation ya hampir mirip dengan elevation, dan grade to surface. Nah, ini surface menjadi akhir dari grading kita. Di sini saya akan membuat pertama itu grading to elevation dengan menentukan elevasi sebagai dasar grading kita. Di sini kita centang yang grading. Kita klik sini, kita klik polygon grading kita. Kita akan klik di atau menyelect grading side surface kita di sini. Dan yes, kita tentukan elevasi dari perubahan terhadap elevasi yang sudah kita buat tadi. Kita buat elevasi poligon ini ada di elevasi 119. Saya akan membuat trap pertamanya itu ada pada elevasi untuk daerah timbunan elevasi 117. Di sini kita buat 117. Enter. Untuk kemiringan slope untuk cuttingannya saya akan buat 1 berbanding 1 dengan ketik 1. Untuk kemiringan slope untuk timbunan profil sama 1 berbanding 1. Kita skip. Ini adalah hasil dari grading yang pertama dengan penentuan ujung akhir dari garisnya adalah elevasi 117 dan garis top ini adalah elevasi 119. Nah, selanjutnya saya akan kombinasi dengan grading to distance. Kita klik kembali, kita klik ujung akhir garis grading tadi. Yes. Kita akan menentukan jarak grading dari ujung akhir garis ini selebar, saya buat sini 3 meter. Karena di sini tidak memiliki kemiringan grading, saya akan di sini grading dengan persen gradingnya itu 0%, itu datar.
sudah ada grading yang kedua. Nah, kalau kita lihat sementara hasilnya, kita bisa klik aktifkan keseluruhan di kanan. Ini adalah top dari grading kita, yaitu elevasi 119 tadi. Di sini ada penurunan lagi setinggi 2 meter, itu pada elevasi 117. Di sini ada grading yang datar selebar 3 meter. Nah, selanjutnya saya akan buat variasi lagi. Di sini saya akan buat lagi grading to elevation. Kembali klik di ujung akhir, yes. Nah, saya akan membuat lagi penurunan sejauh 2 meter, yaitu pada elevasi 115. Nah, tadi saya menggunakan slope-nya 1:1:1. Sekarang saya akan menggunakan 2:1 dengan titik 2. Juga dengan slope fill-nya 2:1. Terbentuk dan bisa kembali. Ini adalah grading yang ketiga. Grading pertama slope-nya 1:1. Grading kedua tidak memiliki slope, hanya memiliki grading dengan 0%, dan grading ketiga slope-nya ada di 2:1. Yang berikutnya saya akan tambah lagi grading to distance. Model grading ini juga sesuai dengan keinginan kita, dengan tentu didasar oleh kondisi existing kita di lapangan. Pada prinsipnya, apapun model yang kita akan buat, prosesnya adalah sama. Di sini kembali saya menggunakan jarak grading distance itu 3 meter. Red 0%. Untuk yang terakhir saya akan menggunakan yang namanya grading to surface. Grade to surface. Ini adalah grading penutup atau grading akhir dari grading yang kita lakukan di sini. Untuk slope cut-nya saya menggunakan 2:1. Slope fill-nya juga 2:1. Nah, di sini terlihat bahwa untuk grade to surface ini, dia ujung akhir dari garis grading ini tidak beraturan. Nah, ini dia mengikut dari surface yang ada di lokasi ini. Kalau grading to elevation tadi ini adalah grading yang ujung surface-nya ini, ujung grading yang kita buat tadi, kita tentukan elevasinya. Nah, kalau grading to surface ini dia akan mencari otomatis AutoCAD Civil 3D ini akan mencari elevasi yang ada di surface ini. Nah, untuk menutup grading yang kita buat, kita akan memberikan lapisan dari grading awal kita, yaitu dengan cara grab to infill. Kita klik di tengah sini, kita enter. Nah, setelah
kita memberi lapisan permukaan dari grading kita bisa melihat kembali model dari grading yang kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Ini adalah grading kita yang sudah kita buat. Dan di sini ada cut, dan di sini ada fill. Jadi kalau kita tampilkan bersama surface-nya, kita bisa sebutkan, kita aktifkan. Di sini kelihatan bahwa di daerah sini adalah daerah yang bagian di fill atau tertimbun, tidak timbunan. Pada daerah sini adalah bagian yang di cutting atau digali. Setelah model ini terbentuk, di sini kelihatan bahwa ini adalah grading permukaan yang rencana kita tadi yang ada di elevasi 119, dan ini adalah grading yang pertama dengan ini adalah pemberian nama tadi adalah grade to elevation, dan ini yang kedua adalah grade to distance, selanjutnya grade to elevation, dan berikutnya grade to distance, dan selanjutnya grade to surface. Setelah model ini kita anggap cukup untuk terap dari grading ini, kita akan mengetahui volume, cut dan fill dari grading yang kita buat. Kita aktifkan surface gradingnya. Di sini kelihatan ada thin surface grading berencana. Ini adalah surface dari grading yang kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa close dulu. Kita aktifkan volume dashboardnya. Di sini kita klik new, cut surface. Nah, di sini ada name. Di sini kita bisa beri nama surface volume. Beri nama volume. Selanjutnya untuk style surface-nya di sini kita menggunakan surface 1 berbanding interval 1 meter ya. Selanjutnya base surface-nya kita menggunakan base surface yang kita miliki, yaitu surface awal yang kita gunakan. Untuk comparison surface-nya kita menggunakan surface dari grading rencana tadi kita buat. Selanjutnya di sini ada cut factor dan fill factor. Untuk volume dari cut and fill yang kita hasilkan dari grading ini, biasanya untuk memasukkan di wrap yang memiliki analisa dengan fill factor itu ada di 1,2. Jadi ini terserah dari teman-teman nanti. Saya akan menggunakan faktornya 1,2. Jadi kita menganggap ini adalah kondisi tanah gembur. Ini juga kondisi sudah gembur dengan cut faktor 1,2. Kita oke. Di sini sudah terlihat ada namanya volume. Ini cut factor yang kita buat tadi dengan fill factor. Di sini ada luasan area yang kita miliki adalah seluas ini. Kumulatif cut-nya ada sebesar ini dan fill-nya sebesar ini, net-nya itu ada di sini. Di sini terlihat bahwa volume cut-nya itu lebih besar dari volume fill. Volume cuttingan atau galian ada sebesar 30.000, volume fill-nya ada sebesar 21.000. Nah,
demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas teman-teman sekaitan dengan membuat grading atau membuat cut and fill dengan menentukan batasan luasan lokasi yang akan kita kerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial dari channel Sortana Bogel berikutnya.